Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPBG lagi ya teman-teman ya. Tentang SCT dan PCK untuk guru 2025. SCT sekali lagi saya jelaskan bahwa SCT itu nilainya per poin ya teman-teman ya. Poin yang paling unggul itu nilainya 5. Poin yang paling rendah atau salah ya, itu adalah 1 ya teman-teman. Jawaban yang paling unggul itu dapat poin 5, jawaban yang salah atau paling rendah itu dapat poin 1. Dan soal PCK ya, soal PCK itu terdiri dari 35 soal ya teman-teman ya. 35 soal dan 15-nya itu adalah SCT ya. Jadi total keseluruhan soal UKPBG adalah berjumlah 50 soal dan 35 PCK sesuai bidang studi dan 15 SCT untuk semua guru, seperti itu ya. Yuk, yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Pantengin terus ya teman-teman ya soal dari aku ya. Langsung saja yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPBG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja Bu Hasna memberi tugas menulis untuk peserta didik kelas 2 di awal pembelajaran. Bu Hasna memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan pekerjaan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi berbagai pekerjaan dalam gambar tersebut. Kemudian peserta didik menuliskannya di lembar kerja yang sudah disiapkan guru penilaian. Manakah yang cocok untuk tugas menulis? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Nah, untuk yang pertama, demonstrasi cara mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan masyarakat. Yang kedua, produk tulis peserta didik dan memperhatikan beberapa aspek. Yang ketiga, penugasan dengan beberapa soal esai dan pilihan ganda kompleks. Yang keempat, lisan dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam menulis. Yang kelima, praktek menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Jadi di sini kan masalahnya itu soal dari Jadi kan di sini Bu Hasna memberikan tugas menulis ya teman-teman ya. Berarti jawabannya tentang menulis seperti itu ya. Bu Hasna kan memberikan tugas menulis. Nah, kan di sini disuruh milih untuk lebih dari 1 jawaban seperti itu. Jawabannya benar ya teman-teman ya. Langsung saja kalau tugas menulis itu otomatis jawabannya ya harus ada tulis menulis gitu seperti itu. Opsi yang pertama, demonstrasi cara mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan masyarakat. Opsi yang pertama ini kurang tepat ya teman-teman. Tidak ada kaitannya tentang tugas menulis. Ini malah mendemonstrasi cara mendeskripsikannya. Ini skip opsi yang pertama. Opsi yang kedua, produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. Nah, ini opsi yang kedua itu ada produk tulisan. Iya ya teman-teman ya. Opsi yang kedua ini iya. Opsi yang ketiga, penugasan dengan beberapa soal esai dan pilihan ganda kompleks. Nah, untuk opsi yang C ini lebih menuju ke soal ya teman-teman, bukan tugas menulis seperti itu. Opsi yang ketiga kita skip. Opsi yang keempat, tulisan dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam menulis. Nah, opsi keempat ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang kelima, praktek menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Nah, untuk opsi yang kelima ini lebih masuk akal daripada opsi yang keempat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah jawaban yang tepat ya. Berarti lebih dari 1, opsi kedua dan opsi kelima. Soal kedua, kali ini tentang SCT ya teman-teman ya. Langsung saja, dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menuliskan contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi, mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa itu tanggung jawab petugas kebersihan, mengabaikan antrian karena hal yang sering dilakukan orang tuanya, dan meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, tetapi penyampaian Anda sulit untuk dipahami siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan siswa. Dengan situasi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jadi, di soal kedua ini kan tentang ketika siswa salah memahami nilai Pancasila ya teman-teman ya. Kita langsung bahas yang opsi yang A, mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dan menganalisis alasan ketidaksesuaian dengan lingkungan mereka. Nah, di opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya.
Ini kan pendekatan kritis dan reflektif seperti itu. Opsi yang A bagus ya. Opsi yang B meminta para siswa untuk mengikuti penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai yang Anda jelaskan dan tidak mengikuti penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya. Nah, untuk opsi yang B ini malah justru apa? Ini otoritatif ya teman-teman ya, mengabaikan realitas sosial. Seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C memberikan contoh atau cerita pribadi Anda mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi inspirasi bagi para siswa. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Karena kan di sini opsi yang C itu inspiratif ya teman-teman. Tetapi apa belum menjangkau konteks siswa seperti itu ya. Opsi yang D memberikan penjelasan terkait bentuk nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat meskipun latar belakangnya berbeda. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus lagi daripada opsi yang C ya teman-teman ya. Memberi kejelasan ya, tetapi bisa terlalu konseptual seperti itu ya. Opsi yang D masih kurang tepat ya. Opsi yang E menggunakan contoh sehari-hari yang lebih sederhana dan lebih relevan dengan kehidupan mereka untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, di opsi yang E ini lebih bagus lagi daripada opsi yang D ya teman-teman ya. Opsi yang E kan cukup mendekatkan materi pada kehidupan siswa seperti itu ya. Jadi di sini dari opsi semuanya pilihan yang paling tepat, paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman ya. Di sini untuk poin A itu nilainya adalah 5 ya. Ini poin A nilainya 5 ya. Poin E nilainya adalah 4 ya. Untuk opsi yang E nilainya 4. Poin 3 untuk opsi yang D ya. Poin 2 untuk opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang B. Soal yang ketiga, kali ini tentang PCK lagi. Langsung saja pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 20 cm dan lebar 10 cm, tentukan luas persegi panjang tersebut. Jawaban peserta didik adalah 60 cm. Dengan alasan luas persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Seperti itu. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang ditambah lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus keliling persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan luas bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan luas bangun persegi panjang. E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Jadi di soal ketiga ini kita skip dulu yang jawaban kurang tepat ya teman-teman ya. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan menjawab ini malah dihukum. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Langsung kita lihat opsi yang D, soal lebih sulit tentang menentukan luas bangun persegi panjang. Nah, untuk D ini kurang tepat ya teman-teman. Kan padahal di sini jika suatu persegi panjang, guru kan memberikan soal. Nah, ini ya teman-teman. Persegi panjang memiliki panjang sisi 20 cm dan lebar 10 cm. Nah, tentukan luas persegi panjang tersebut dengan peserta didik. Nah, jawaban dari peserta didik itu 60 cm ya teman-teman ya. Dengan apa? Alasan luas persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, jadi di sini penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan. Nah, seperti itu. Opsi yang D, soal lebih sulit tentang menentukan luas bangun persegi panjang. Opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Kita skip. Opsi yang A, penjelasan ulang bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang ditambah lebar. Nah, untuk opsi yang A ini juga kurang tepat ya teman-teman. Malah menjelaskan penjelasan ulang tidak sesuai dengan mengatasi kesulitan peserta didik. Opsi yang B, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus keliling persegi panjang. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman. Tidak nyambung dengan pertanyaannya. Opsi yang C, scaffolding kepada peserta didik cara menentukan luas bangun persegi panjang. Nah, untuk opsi yang C ini cara mengatasi ya teman-teman, cara mengatasi kesulitan peserta didik. Seperti itu. Ini lebih masuk akal ya teman-teman, karena di sini kan pembelajaran scaffolding ya teman-teman ya. Kan di sini beberapa elemen yang penting dan cara apa? Menerapkan scaffolding itu bagaimana dalam pengajaran seperti itu ya. Satu ini yang pertama apa? Identifikasi zona perkembangan proksimal atau ZPD ya teman-teman. Kan kalau ZPD itu adalah konsep apa yang memperkenalkan ya teman-teman. Jarak antara kemampuan yang dimiliki peserta didik secara mandiri dan kemampuan yang dapat mereka capai dengan bimbingan apa? Bimbingan scaffolding ya teman-teman ya. Kan belum bisa mengandalkan bilangan desimal seperti itu ya. Guru kan dapat memberikan
bimbingan khusus ya teman-teman. Nah, ini adalah penerapan scaffolding di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan bimbingan langsung. Nah, seperti itu, memberikan bimbingan langsung atau instruksi yang sangat jelas ya untuk membantu siswa memahami tugas atau konsep. Yang ketiga, memberikan contoh modeling. Guru kan memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana suatu tugas diselesaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang keempat, memberikan petunjuk atau pertanyaan ya. Yang kelima, pengurangan dukungan secara bertahap, fading ya teman-teman. Seiring dengan bertambahnya keterampilan dan kepercayaan dari diri peserta didik, seperti itu ya. Opsi yang keenam itu kan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini kan di penerapkan pembelajaran scaffolding ya teman-teman. Yang ketujuh, latihan bertahap. Yang delapan, mendorong siswa untuk merefleksi ya teman-teman ya. Opsi yang kesembilan itu kan pembelajaran berbasis kolaborasi, penggunaan alat bantu atau media. Jadi penerapan pembelajaran dari scaffolding itu lebih tepat ya teman-teman untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut dalam memberikan penjelasan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, Nela adalah salah satu siswa yang memiliki prestasi luar biasa di akademik. Ia selalu lulus setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi di satu semester terakhir Nela sedang mengalami masalah keluarga dan membuat ia sering membolos sekolah hingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, tetapi Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai seorang guru? Jadi di soal keempat ini kan untuk siswa yang berprestasi ya teman-teman ya, Nela ya, yang mengalami kesulitan, apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan kelonggaran dan ujian susulan kepada Nela, tetapi juga memberikan syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan yang Anda berikan tidak merugikan siswa lain. Nah, untuk opsi yang A itu bagus ya teman-teman ya, karena kan di sini untuk opsi yang A kan itu bersifat fleksibel ya. Tetapi bisa kurang adil, seperti itu ya. Opsi yang B, menawarkan tugas alternatif atau proyek yang setara dengan ujian dan tugas yang telah dilewatkan sehingga Nela tetap bisa mengejar ketertinggalan tanpa melanggar standar akademik. Nah, di opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Lebih bagus opsi yang A. Karena opsi yang B ini mencoba menyeimbangkan ya, tetapi kan perlu landasan kebijakan. Seperti itu, masih kurang tepat ya teman-teman jawabannya. Opsi yang C, memberikan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas kepada Nela dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena kan di opsi yang C ini kan menjaga konsistensi ya, terstandar sambil tetap memberi ruang remedial sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C itu bagus ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang D, memberikan kesempatan kepada Nela dengan memberikan ujian susulan dengan tugas dan tugas alternatif sebagai bentuk dukungan Anda kepada Nela dalam mempertahankan prestasi akademiknya. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D ini kurang objektif, seperti itu ya. Opsi yang E, memberikan kelonggaran kepada Nela secara diam-diam sehingga tidak memunculkan kecemburuan dari teman-temannya yang telah menyelesaikan tugas dan ujian secara tepat waktu. Nah, opsi yang E ini malah kurang tepat sekali ya. Ini tidak etis karena menutup-nutupi ya teman-teman. Malah di sini ada diam-diam. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Poin 3 untuk opsi yang B. Poin 2 untuk opsi yang D. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal kelima, Pak Arif adalah guru SD percaya bahwa
Pendidikan seharusnya membentuk karakter siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akademik. Suatu hari, ia melihat Riko, siswa kelasnya mengalami tekanan emosional karena nilainya menurun. Riko menjadi tertutup dan tidak bersemangat belajar. Pak Arif ingin membantu, tetapi tekanan dari kepala sekolah menuntut peningkatan nilai kelas secara cepat. Apa langkah terbaik yang dapat diambil Pak Arif? A. Fokus pada strategi peningkatan nilai dan memberikan les tambahan untuk semua siswa. B. Membiarkan situasi berlangsung karena tugas utama guru adalah menyampaikan materi. C. Mengajak Riko berbicara secara personal untuk memahami masalahnya dan memberikan dukungan moral. D. Melaporkan Riko kepada orang tua tanpa membahas aspek emosionalnya. E. Meminta wali kelas untuk menangani Riko agar ia fokus ke akademik siswa lain. Jadi di soal kelima ini, dalam menghadapi tekanan akademik ya teman-teman ya, dan kesehatan mental siswa, jadi apa langkah terbaik yang dapat diambil oleh Pak Arif? Opsi yang A, fokus pada strategi peningkatan nilai dan memberikan les tambahan untuk semua siswa. Nah, untuk di opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, apa responsif ya, tetapi masih belum menyentuh aspek emosionalnya, seperti itu ya. Opsi yang B, membiarkan situasi berlangsung karena tugas utama guru adalah menyampaikan materi. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya, kan malah menunjukkan apa, sikap pasif seperti itu. Kita skip opsi yang B. Opsi yang C, mengajak Riko berbicara secara personal untuk memahami masalahnya dan memberikan dukungan moral. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan mencerminkan kepedulian dan profesionalisme sebagai seorang guru, seperti itu. Opsi yang C lebih bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman ya. Opsi yang D, melaporkan Riko kepada orang tua tanpa membahas aspek emosionalnya. Nah, untuk opsi yang D ini kan tak hanya menyampaikan masalah tanpa dialog, seperti itu ya. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, meminta wali kelas lain untuk menangani Riko agar ia fokus ke akademik siswa lain. Nah, di opsi yang E ini malah kurang tepat ya teman-teman ya, opsi yang E, karena kan di sini E kan menyerahkan tanggung jawab tanpa pembinaan, seperti itu, kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi poin unggul, poin 5 itu untuk opsi yang C ya teman-teman ya. Ini poinnya 5, poin 4 itu untuk opsi yang A ya, poin 3 untuk opsi yang E ya, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.